Hai Communite, balik lagi kita di podcast Waktu Luang bersama aku Wika. Di sini aku bakalan nemenin teman-teman Communite di podcast kali ini spesial. Kita bakalan bahas tentang Sumpah Pemuda yang berjudul Pemuda Bisa Apa Sih. Jadi nanti kita bakalan gali bareng-bareng nih potensi generasi muda kita, wawasan-wawasan dari narasumber kita juga. Kemudian kegiatan-kegiatan apa sih yang dilakukan oleh narasumber kita ini nanti yang pastinya bisa jadi kisah inspiratif untuk kita semua. Dan pastinya narasumber yang kita ajak kali ini gak kaleng-kaleng ya teman-teman Communite, bener-bener gokil dan keren banget dari mahasiswa FISIP yang berprestasi di bidang akademik dan juga non-akademik nih teman-teman. Jadi langsung aja kita panggil ada Kak Hemalia dan Kak Rizky Maulana. Halo teman-teman semua. Oke, boleh langsung kenalan aja nih dari Kak Hemalia, dilanjut Kak Rizky Maulana, boleh kenalin dirinya, dari jurusan mana, angkatan berapa, dan kesibukannya apa aja. Oke, terima kasih banyak Wika. Sebelumnya juga terima kasih banyak sudah diundang ke acara podcast Waktu Luang. Halo semuanya, nama aku Hemalia Kusuma Dewi. Aku mahasiswa Hubungan Internasional 2021 dan pada tahun 2023 ini diamanatkan menjadi mahasiswa berprestasi utama FISIP 2023. Wow, keren banget. Terima kasih. Dan untuk kesibukanku saat ini adalah selain di akademis, tentu saja aku ada beberapa kegiatan organisasi dan juga volunteering. Dan salah satunya adalah volunteering di Pusat Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Wow, keren. Nanti bakalan kita ulik lagi. Boleh lanjut, Kak Rizky Maulana memperkenalkan dirinya. Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman semua ya di balik layar. Atau terima kasih juga ya Wika sudah diundang atau diajak untuk kita ngobrol-ngobrol bareng di sesi Pemuda Bisa Apa tadi, Bisa Apa di podcast Waktu Luang gitu. Dan sebelum perkenalkan, nama aku Rizky Maulana Syahputra, bisa dipanggil Maul. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2021 dan kebetulan alhamdulillah diberikan kesempatan dan amanah untuk menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2023. Keren banget. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dari tempat masing-masing teman-teman Communite nonton karena bener-bener nggak kaleng-kaleng nih. Jadi ada yang ikut voluntary, ada yang mahasiswa berprestasi utama FISIP, terus juga ada ketua himpunan. Wow. Jadi minder nih saya. Mungkin kan kalau aku nggak akademis banget gitu. Kalau Kak Hema mungkin udah strict banget. Akademis ya? Aku mungkin emang gitu nggak, ya kemana-mana lah ke segala bidang. Gak apa-apa. Justru kontribusi pemuda untuk Indonesia kan bisa dari akademik dan non-akademik. Bener banget, Wika. Kan? Iya. Jadi mungkin kita ulik-ulik dikit kali ya dari, ini aku manggilnya boleh Kak Hema? Boleh. Nih Kak Rizky Maulana mau dipanggil siapa? Maul aja. Oke, jadi aku panggilnya Kak Hema dan Kak Maul aja ya. Boleh. Oke, jadi Kak Hema ini kan tadi sempat mention kalau jadi mahasiswa berprestasi dan juga ikut voluntary PLD ya kalau nggak salah. Iya. Itu kira-kira apa sih yang memantik kakak untuk coba dua hal itu? Oke, mungkin dari yang mahasiswa prestasi dulu ya. Sebenarnya dari awal perkuliahan aku nggak ada rencana untuk jadi mawapres ini. Itu baru mention tentang menjadi mawapres itu baru ada di pertengahan tahun ini, di mana tiba-tiba ada video YouTube di YouTubeku Mawapres Nasional. Terus kemudian ada juga Mawapres Prodi itu waktu itu kan kebetulan lagi buka Mawapres Prodi. Dan tiba-tiba ada beberapa orang yang bilang aku, Hema kamu coba daftar Mawapres deh gitu. Dan selain dorongan mereka, aku pun juga jadi kayak sepertinya sangat menarik dan oke deh aku coba ikut Mawapres. Jadi ya dari Mawapres Prodi itu aku terpilih jadi Mawapres HI, kemudian maju ke FISIP dan terpilih jadi Mawapres FISIP, dan setelah ini akan maju ke UB buat ya semoga saja menjadi Mawapres UB juga. Amin. Congrats buat Kak Hemalia yang baru aja baru saja terpilih. Betul, keren. Selamat Kak Hema. Iya, terima kasih banyak Kak Maul. Dan kalau yang untuk PLD sendiri sebenarnya kan aku juga salah satu volunteer baru sebenarnya. Jadi aku belum bisa bilang kontribusiku itu signifikan dan banyak. Baru kayak
kurang dari 5 kali pendampingan juga sih aku Oke. melakukan. Jadi intinya ini kan kayak relawan kita mendampingin teman-teman Madif, teman-teman mahasiswa difabel dalam kegiatan akademik mereka ya. Dan kalau kenapa aku volunteer di sini adalah memang karena aku ada rasa memang ingin mengenal lebih dekat dengan teman-teman Madif, terutama misalnya melakukan mempelajari hal seperti bahasa isyarat dan sebagainya, yang itu juga bisa diakomodasi ketika kita jadi volunteer di PLD seperti itu. Wow, berarti emang dari dorongan diri sendiri aja ya pengen coba dan belajar gitu ya? Iya bener. Oke, tapi sejauh ini so far so good nih. Iya, so far so fun so good. Oke. Bener. Oke. So far, Mungkin so good. di balik layar kali ya kita nanti cerita-cerita tentang PLD ini, atau mungkin teman-teman komunitas yang tertarik bisa langsung hubungi Kak Hema kali ya, tanya-tanya. Boleh banget Wika. Oke. Selanjutnya kita ke Kamaul. Kira-kira Kenapa tuh? apa sih yang memantik Kamaul untuk apa aku harus naik ya mewakili aspirasi mahasiswa ilmu komunikasi untuk menjadi ketua himpunannya? Aduh, sebenarnya kalau diceritakan bisa sampai 1 jam 2 jam bisa sih sebenarnya. Oke. Cuman di sini Wow. nggak bisa sampai segitu lama kan, begitu lama. Mungkin coba aku ceritakan singkatnya ya. Dan pada akhirnya kenapa aku mau mencoba untuk ke jenjang lebih tinggi di organisasi, suatu organisasi. Mungkin awalnya ada dorongan untuk kamu mau sampai kapan gini-gini aja gitu. Jadi, nah ya kan, tapi memang awalnya berangkat dari staff dan berangkat dari keresahan-keresahan yang kita kumpulkan saat diskusi informal atau forum formal di dalam kelompok organisasi ini atau kelompok angkatan, yang pada akhirnya ya ini waktu aku untuk mungkin unjuk sebuah pencapaian aku atau unjuk sebuah prestasi atau kemampuan lah, istilah kemampuan yang udah aku pelajari di beberapa organisasi sebelumnya, dan kalau aku nggak mencoba siapa yang bakal tahu gitu potensi dalam diri aku gitu. Nah, setelah itu mungkin dan saat pencalonan itu kan banyak juga ya kayak hal-hal baru yang aku dapat, misalkan saat mengumpulkan berkas yang begitu rumit gitu, saat terus masa kampanye yang juga harus dikebut sehari 2 hari untuk editing kelar, untuk bikin visi misi, untuk bikin grand design gitu kan. Mungkin salah satu hal yang sebelumnya belum pernah, tiba-tiba aku harus ada di tahap itu gitu. Setelah kampanye harus belajar lagi buat FNP. Malah sebelum kampanye sih FNP sebenarnya. Fit and proper test. Dan setelah fit and proper test harus belajar lagi melatih skill debating buat debat terbuka. Jadi banyak dari satu program atau satu tahapan kegiatan yang harus aku ikuti, bisa banyak pembelajaran yang aku dapat gitu. Jadi kalau kata orang sambil menyelam meminum air gitu kan. Jadi salah satu program tapi dapat banyak banget hikmah pembelajarannya. Jadi mungkin dorongannya untuk bisa step forward atau step ahead aja sih kalau aku. Dan pastinya dengan adanya rasa cinta atau rasa bangga dengan jurusan aku, why not untuk bisa membawa pride jurusan aku ke dalam diri aku dan keluar dari ilmu komunikasi sendiri, dan pastinya lingkup FISIP gitu. Jadi itu sih cerita singkatnya. Oke, tapi kalau misalnya sekarang nih kan udah berjalan hampir 1 tahun nih, Iya, satu periode kan. benar. Kira-kira makin banyak hal yang Kamaul pelajari nggak sebagai ketua himpunan gitu? Oke, banyak banget banyak banget. Mungkin yang pertama harus aku pelajari dari awal tuh, yang sebelumnya aku belum pernah juga ya, ini manajemen sumber daya manusia istilahnya. Jadi kita mungkin itu bukan tupoksi utama aku, tapi mau nggak mau harus bisa untuk membagi orang ini cocoknya di mana, orang ini cocok di mana. Jadi nggak hanya kita melihat atau mau lihat dari luarnya orang ini dulu pernah di sini, tapi dari situ juga belajar, belum tentu loh orang yang dulu misalkan di aircraft bisa ke advo, mungkin teman-teman tahu. Mungkin itu kayak satu case yang, tapi emang ya kita harus melihat orang ini lebih jauh lagi biar tahu potensi yang memang dia punya ini nggak di salah satu bidang aja. Mungkin itu yang salah satu
hal yang aku dapet sih manajemen sumber daya manusia tuh sama manajemen waktu itu pasti. Dan untuk suatu organisasi kita juga harus belajar. Mungkin di mata kuliah ilmu komunikasi ada manajemen krisis dan isu ya. Manajemen isu dan krisis mungkin itu juga salah satu yang bisa aku terapkan dari mata kuliah ke organisasi. Jadi banyak banget yang memang secara teoritis kita secara praktikumnya di organisasi. Jadi implementasinya di organisasi menurut aku itu sangat relevan lah dengan jurusan aku sendiri gitu. Oke, beneran udah ketebak banget ya teman-teman kalau emang dua pemateri kita, dua narasumber kita tuh emang beneran gokil gitu, emang beneran keren banget. Mungkin ini pertanyaan tambahan sih dari aku setelah dengar cerita dari Kak Hema dan juga Kak Maul. Menurut teman-teman nih di sini, apakah yang udah teman-teman lakukan ini adalah sebagai bentuk dukungan kita sebagai generasi muda untuk memajukan bangsa Indonesia atau enggak nih? Oke. Dari aku ya. Boleh, siapapun yang mau jawab duluan, boleh. Atau mungkin dari mau jawab duluan? Dari Wika mungkin boleh. Oh, cuman berdua doang ya teman. Kalau dari aku nanti ya. Oke, mungkin aku coba berikan jawaban dari mungkin perspektif aku sendiri deh. Boleh. Terkait apakah dari hal yang udah kita lakukan ini sebuah gerakan atau hal yang tadi dari pemuda ya? Iya. Inovasi dari pemuda atau gerakan dari pemuda. Mungkin kalau dibilang sudah juga belum sampai tahap yang bangsa gitu mungkin. Kalau belum juga kita udah melakukan sebuah gerakan yang memang kita nggak berdiam diri satu tempat gitu, tapi kita sudah mencoba untuk ke berbagai bidang dan berbagai kegiatan yang menunjang untuk nanti kita di kemudian hari itu bakal ngapain. Mungkin kalau kata orang-orang terdahulu, kalian para pemuda teruslah untuk mencoba semua hal yang belum pernah kalian lakukan gitu kan. Jadi dengan hal-hal kecil mungkin seperti yang dilakukan Kak Hema menjadi Mawapres, dilakukan Wika, mungkin di magang di mana, mungkin jadi host podcast. Jadi host podcast atau dari aku sendiri yang memang terjun di dunia organisasi kampus gitu. Dan hal itu kan sebenarnya bangsa ini nggak bisa terus berkembang jika pemuda ini tetap stuck di tempat yang sama gitu. Jadi saat kita melakukan gerakan-gerakan kecil atau gerakan tambahan yang positif, itu menurut aku sendiri udah bisa membantu untuk membuat bangsa ini semakin maju gitu. Betul. Dan nggak harus kalian memberikan karya, tapi kalian memberikan ide-ide atau memberikan sebuah pemikiran untuk bisa kita goreng atau kita godok bersama di forum diskusi saat kelompokan di ruang kelas atau saat kita di organisasi kita membicarakan mungkin yang sedikit berat ekonomi Indonesia atau Indonesia Emas 2045, mungkin itu kita menunjukkan bahwa kita ini peduli sebenarnya dengan keadaan bangsa Indonesia saat ini. Cuman mungkin kita belum ada di fase yang seperti sekarang pejabat-pejabat yang memang harus memberikan perubahan yang signifikan kepada bangsa Indonesia. Jadi dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, menurut aku sudah mewakili lah pemuda-pemuda ini yang harus aktif atau memberikan inovasi-inovasi ke bangsa Indonesia. Gini itu sih kalau dari pandangan aku terkait pemuda bisa apa tadi ya. Oke. Terima kasih Kak Maul. Kalau dari Kak Hema gimana nih Kak Hema? Kalau aku secara garis besarnya setuju dengan Maul bahwa kita kontribusi sebagai generasi muda itu bisa dalam berbagai bentuk ya. Dan tentu saja kita sebagai individu yang istilahnya kecil di antara sekian banyak orang itu kerap kali nggak bisa berkontribusi secara besar. Misalnya kita tiba-tiba membuat suatu gerakan atau kampanye dan sebagainya. Maka dari itu aku rasa ada kontribusi kecil yang bisa kita lakuin. Mungkin kalau teman-teman menganggap kayak aku sebagai Mawapres atau volunteer itu sebagai kontribusi yang cukup effort gitu ya. Aku rasa ada banyak kontribusi kecil yang bisa teman-teman itu sehari lakukan. Misalnya kayak sesimpel reposting campaign
kampanye tentang inclusivity di sosial media, atau bahkan kalian misalnya kalau di Malang sekarang itu kan yang lagi tren adalah ada beberapa startup yang bisa recycling botol plastik. Nah, kalian bisa nyetor botol plastik ke sana misalkan kayak gitu. Menurutku itu adalah kayak semacam habit yang bisa kita bangun dari diri kita sendiri, yang kemudian itu bisa jadi ada kayak snowball effect. Jadi dari kecil menjadi impact yang besar seperti itu. Wow, betul banget nih teman-teman jawabannya. Mungkin Ada mau nambahin boleh? mungkin karena kalau teman-teman tahu juga SDGs gitu kan tadi itu termasuk program pembangunan yang inklusif itu untuk teman-teman difabel atau mahasiswa difabel, itu termasuk mungkin salah satu penunjang dari SDGs yang dibentuk oleh salah satu lembaga internasional gitu. Jadi kita sudah mencoba untuk bisa mengikuti perkembangan di luar sana juga gitu. Ini itu sih banyak hal yang bisa kita lakukan. Bener. Iya, bener banget. Dan terlebih lagi kalau kita ngomongin soal SDGs kan, ini buat insight dikit aja. Boleh. Jadi KTI Mawapres itu adalah tema besarnya adalah tentang SDGs. Dan kebetulan aku mengangkat isu pernikahan dini di Kabupaten Malang. Nah, kalau misalnya karena di Kabupaten Malang ini kan dia memiliki angka pernikahan dini paling tinggi se-Jawa Timur. Oh iya? Dan setelah pandemi COVID-19 memang ada kenaikan yang sangat tinggi dari pernikahan dini ini. Yang ini kan kemudian juga setelah aku identifikasi lagi menjadi bahaya juga untuk generasi ke depan ya. Betul. Maka dari itu bagaimana kemudian kita itu menyelesaikan permasalahan pernikahan dini yang juga untuk menyokong tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals. Dan untuk punyaku sendiri itu kebetulan emang menyasar 3 sustainable development goals kan, karena ada 17 tuh. Yang pertama itu adalah quality of education, itu nomor 4, terus yang kedua itu nomor 5 gender equality, dan yang ketiga itu adalah nomor 10 reduce inequalities. Jadi memang kaitannya adalah dengan inklusivitas dan bagaimana edukasi itu bisa memberi aksesibilitas terhadap inklusivitas. Wow, saya sampai speechless nih ya teman-teman. Kayak abis ini saya mau konsul skripsi sama Kak Hema aja, gimana nih? Bener-bener wah keren banget sih ini 2 pemateri kita, narasumber kita. Jadi kalau misalnya boleh Wika simpulin nih, jadi buat teman-teman di sini yang lagi nonton podcast Waktu Luang, jangan takut untuk bergerak. Apapun yang pengen teman-teman lakukan, lakuin aja, karena bisa jadi itu memberikan dampak kecil hingga besar untuk Indonesia juga pastinya. Benar. Wah, oke. Jadi pergerakan kecil pasti buat impact yang besar gitu. betul, snowball effect ya kalau tadi kata Kak Hema. Hema. Jadi dari kecil lama-lama jadi besar. Jadi jangan takut teman-teman. Oke, mungkin kita langsung ke topik yang utamanya karena ini tentang Sumpah Pemuda. Yes. Apa sih menurut Kak Hema dan Kak Mau Sumpah Pemuda itu? Secara singkat aja nggak apa-apa, kayak apa sih yang terbenak kalau misalnya dengar kata Sumpah Pemuda gitu. Menurut Kak Hema apa? Jadi kita pernah membahas soal Sumpah Pemuda di salah satu mata kuliah HI ya. Jadi Sumpah Pemuda itu bisa dibilang kayak hari di mana Indonesia sebagai bangsa itu kayak di-establish gitu. Jadi kayak nation making-nya Indonesia itu berada pada hari Sumpah Pemuda, terutama ketika pemuda itu kan berkontribusi, kemudian menggarisbawahi kontribusi bahwa pemuda itu memang relevansinya memang sangat tinggi, terutama dalam upaya untuk kemerdekaan. Jadi kalau bisa disimpulkan, Sumpah Pemuda ini adalah bagaimana kemudian pemuda menjadi bagian penting dalam berdirinya suatu bangsa. Oke, kalau dari kamu? Oke, melanjutkan sedikit aja, mungkin melanjutkan dari yang sudah disampaikan Kak Hema. Mungkin kalau aku melempar pembahasan dari pemuda di pemilu mendatang gitu ya, itu dia udah di tahun politik, udah di pemilu mendatang kan, setelah banyaknya lembaga survei yang memberikan surveinya atau memaparkan surveinya di media sosial atau di media berita, media massa gitu. Mungkin teman-teman melihat kayak pemuda akan disasar lebih dari 30% begitu kan, 30% untuk menjadi lumbung suara, menjadi target utama untuk voters gitu. Jadi
menurut aku dengan salah satu gerakan yang memang dihasilkan dari lembaga survei atau based on data, pemuda berarti sudah di sini dianggap memang populasinya sangat banyak atau bonus demografi kalau di tahun ini mungkin ya. Kalau teman-teman baca juga itu ada bonus demografi yang mana artinya pemuda ini lebih banyak gitu di range umur 21 sampai 28 itu dianggap lebih banyak daripada umur-umur di atas 30 atau 40. Dan itu disebut bonus demografi gitu. Jadi pemuda di sini kalau di tahun politik sangat harus aware gitu ya, karena kalau kita nggak aware dan kita menjadi swing voters gitu, jadinya pasti nanti temen-temen ini bakal jadikan ya udah kamu cuman milih dan jadinya nggak bisa berkontribusi lebih banyak gitu dan tetap stuck on his point atau stuck in one position aja, nggak bisa yang lebih jauh. Dan saat kita bisa berpartisipasi secara aktif atau berpartisipasi memberikan argumen-argumen mungkin di media sosial kalian untuk yang skala terkecil terkait dari tahun politik atau pemilihan ini gimana-gimana, itu mungkin sudah menjadi hal yang sewajarnya dilakukan oleh pemuda, karena pemuda di sini harus melek akan hal itu terkait untuk bisa mencapai nanti balik yang dari awal Indonesia Emas 2045. Kalau bukan kita pemuda-pemuda ini siapa lagi? Betul. Jadi Hari Sumpah Pemuda itu adalah titik di mana pembangunannya kembali Sumpah Pemuda, dan di saatnya kita sebagai generasi emas untuk bersinar juga ya. Yes. Berarti. Oke, salah satunya adalah karena mendekati tahun politik juga sekarang ya. Bener. Oke. Jadi sebelum podcast ini kita itu udah buka question box istilahnya di Instagram kita di Labcom. Jadi kita coba cari tahu nih menurut teman-teman Communite itu Sumpah Pemuda itu apa sih? Gitu. Jadi mungkin boleh dilihat di layar TV ini kalau mungkin nggak kelihatan ya. Aku bacain aja juga. Jadi ada dari @diandrawai. Ini adalah teman kita ilmu komunikasi angkatan 2021 yang menyatakan bahwa Sumpah Pemuda memiliki 3 ikrar berkaitan dengan tanah air, bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. Oke, mungkin boleh kita next. Selanjutnya itu ada Kak Fajaria MW. Ini dari sahabat kita Magister Ilmu Komunikasi 2019 juga. Ini menyatakan bahwa Sumpah Pemuda dibuat agar pemuda-pemudi Indonesia senantiasa mencintai tanah air Indonesia. Ada lagi ini dari @aleida.maharani, ini juga Communite 2021 yang menyatakan bahwa Sumpah Pemuda dikongreskan tanggal 28 Oktober 1928. Ayo bener nggak nih kalau tanggal ya? Benar. Betul, oke betul. Jadi kita next. Ini ada yang mirip, jadi kita jadiin satu aja. Itu ada dari Kapinski, terus ada juga dari @Andika Hema dan juga dari @Rivial Sitki. Ini bilang kalau Sumpah Pemuda adalah sumpah para pemuda untuk membakar satu semangat bagi bangsa Indonesia. Wih, bener-bener ternyata kita pemuda udah punya bayangan juga selain Sumpah Pemuda yang kita tahu waktu SD gitu ya. Jadi dulu kan kita SD juga belajar kan ya tentang Sumpah Pemuda, cuman kita mungkin belum bisa berpikir semaju itu karena kita masih SD juga kali ya waktu itu. Cuman hafalan aja. Iya, cuman hafal. Tapi emang masih hafal nih sampai sekarang. Kalau dari Kamal Mungkin ya insya Allah hafal nih kan. Insya Allah hafal. Insya Allah hafal. Oke, mungkin nanti kita tes ya teman-teman Communite. Apakah benar dua narasumber kita ini masih ingat sama Sumpah Pemuda? Kamu ngerasa nggak sih, Wik? Kenapa tuh? Boleh nggak aku ingin nanya? Boleh dong, boleh. Kalau ya kayak Ima juga deh. Kalau semakin kesini saat kita dulu belajar Sumpah Pemuda, kita tuh semakin merasa relevan gitu. Jadi dari apa yang dikatakan oleh para pemuda-pemuda di zaman dulu saat mereka mencetuskan teks Sumpah Pemuda, apa kalian tuh ngerasa relevan gak sih sampai di titik ini dengan kata-kata itu? relevan kayak untuk diriku sendiri atau kayak bagaimana kita itu menjadi relevan ke Sumpah Pemuda? Untuk dirimu sendiri, Bu. Untuk diri Untuk diri kakak sendiri. Mungkin Wika dulu. Oke, saya kaget itu saya juga jadi narasumber ketiga di sini.
Hostnya adalah Kariski Maulana. Mungkin Oke. Gak apa, kita Penasaran ngobrol ya? santai Iya, kita aja. penasaran Jadi aja, iya. kalau menurut aku pribadi ya, itu relevan atau enggak, tentunya masih relevan kalau buat aku. Karena kan dari 3 ikrar tersebut menyatakan cinta tanah air, kita bertumpah darah satu, tanah air Indonesia kan, terus juga berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dan sampai saat ini pun, walaupun sebenarnya kita udah dituntut untuk bisa menggunakan bahasa nasional, internasional juga kan, bahasa Inggris juga, tapi kita nggak boleh melupakan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Dan salah satunya yang udah aku lakukan dan di dalam kehidupan sehari-hari aku lakukan itu adalah walau dimanapun kita berada, kita berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan juga kita kan dulu juga belajar nih bahasa Indonesia itu kayak apa, maksudnya EYD-nya gimana, titik komanya gimana. Jadi aku berusaha untuk tetap menggunakan itu supaya nanti ke generasi selanjutnya juga tidak akan melupakan hal itu, kayak gitu. Terus dengan mencintai bangsa Indonesia, dengan kita masih setia menggunakan barang-barang Indonesia, produk-produk Local lokal pride, Indonesia, local pride. apalagi sekarang udah ada UMKM juga. Jadi itu juga salah satu bentuk yang sudah kita pemuda lakukan dan juga masih relevan berarti sama 3 ikrar itu. Jadi kalau misalnya dari aku itu sih, mungkin dari Kak Hema gimana? Kalau dari aku sendiri sebenarnya mirip-mirip dengan kamu bahwa relevansi yang paling ketara di kehidupanku sehari-hari terutama saat kuliah ini adalah bahasa ya. Karena ketika dulu kita di kota kita sendiri kita seringnya pakai bahasa lokal, daerah. bahasa daerah. Betul. Dan sekarang kita di Universitas Brawijaya ya kayak ada orang-orang dari seantero negeri, kita pakainya sekarang bahasa Indonesia untuk komunikasi sehari-hari kan. Jadi kita ya benar-benar memang sangat terasa bagaimana kemudian bahasa Indonesia ya memang jadi bahasa nomor satu. Bahasa yang satu. Bahasa yang satu seperti Bahasa Indonesia. Waduh, betul. Thank you. Itu mungkin sedikit rasa penasaran aku kepada salah satu atau 2 pemuda yang ada di Kota Malang ya. Emang kalau menurut Kamal gimana? Masih relevan juga nggak? Oke. Mungkin untuk relevan dari dulu relevan sebenarnya. Cuman semakin kesini emang ngerasain relevansinya semakin meningkat gitu. Jadi dari keinginan yang besar di dulu saat mencetuskan itu kan memang pemuda-pemuda kita memaksa untuk Indonesia segera merdeka gitu kan. Dan sekarang saat sudah kita diberikan kemerdekaan atau kita sudah mencapai masa kemerdekaan, banyak juga yang menganggap kita ini belum sepenuhnya merdeka karena memang pemikiran-pemikiran dari kita belum semaju itu. Jadi kita dari situ kan motivasi-motivasi itu muncul. Kita tuh harus memiliki pemikiran-pemikiran yang nggak kalah maju dengan bangsa-bangsa yang lain yang atau negara-negara maju yang ada di luar sana gitu. Jadi kalau menurut aku ya dengan adanya hal itu kita ini dipaksa gitu. Kita dipaksa kepada hal yang positif atau dipaksa didorong untuk maju lah istilahnya, didorong untuk maju dengan adanya juga sekarang teknologi yang terbaru. Kita dipaksa untuk melek teknologi biar gak tertinggal informasi atau tertinggal mengenai hal-hal baru di dunia digital. Mungkin seperti itu sih kalau dari. Jadi semakin kesini emang semakin relevan. Jadi dulu udah relevan sebenarnya, cuman semakin kita bertambah umur, bertambah pemikiran untuk step ahead itu semakin relevan. Bukan artinya dulu pas waktu kita masih SD kan relevan ya. Semakin di sini semakin relevan memang. Betul. Dengan adanya sebuah Mungkin budaya. tadi kayak yang udah mau mention kali ya, kalau misalnya sekarang kan makin naik nih teknologinya. Yes. Kalau misalnya nih Kak Hema dan Kak Maul dikasih satu kesempatan untuk bikin sebuah gerakan yang berkaitan dengan gimana sih pemuda bisa apa dengan menggunakan media sosial. Oke, misal dengan menggunakan media sosial nih sekarang gimana sih caranya Kak Hema dan juga Kak Maul buat bisa ngajak atau memberikan edukasi atau bantu kita bikin gerakan apapun untuk yuk kita buktikan bahwa pemuda juga bisa dengan adanya kemajuan teknologi ini. Karena kalau menurut aku pribadi ya, ini bukan based on research atau apa, mungkin nanti bisa diperdalam lagi, cuman sebenarnya nggak semua orang tuh bisa memanfaatkan media sosial dengan baik dan benar.
Ya kan, kalau misalnya kita paham, tentu kita akan menggunakan hal tersebut dengan baik dan benar. Dan padahal dengan kemajuan teknologi ini juga kita bisa manfaatkan nih untuk kita bisa ngasih edukasi atau ngasih sebuah gerakan-gerakan terkait gerakan pemuda. Karena mungkin buat teman-teman di sini yang lagi nonton sambil rebahan, mager atau apa, jadi kayak mungkin males kali ya, scroll aja atau cuma dengerin dari orang lain, padahal kan dia sendiri juga bisa nih gerak. Bener. Nah, karena males gerak secara offline, sekarang udah ada media sosial, jadi apa deh yang ada di bayangan Kak Hema dan juga Kak Maul kalau misalnya dikasih kesempatan untuk bisa bikin sebuah gebrakan baru gitu? Siapa duluan nih yang mau jawab? Mau dari show dulu. Bebas. Aku dulu ya nggak apa deh. Oke, Atau mau ke boleh. Hema? Kamu dulu nggak apa-apa? Oke. Oke. Mungkin kalau hal-hal seperti itu sebenarnya di dalam organisasi atau Himanika sendiri juga memberikan sebuah penugasan saat kita kemarin bahasanya sekarang ospek ya istilahnya, ospek atau probin kalau di kita probin, program binaan. Kita penugasan memang sudah harus melihat dengan situasi dan kondisi yang bisa disamakan untuk dari tahun sebelumnya. Jadi kita kemarin memberikan penugasan kepada teman-teman mahasiswa baru atau keluarga baru Komunite itu untuk membuat campaign bijak dalam bersosial media. Nah, gini tuh salah satu yang sudah dilaksanakan atau dari skala terkecil organisasi himpunan mahasiswa atau LKM di salah satu fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang bisa diterapkan di penugasan-penugasan lainnya. Tapi dari pemikiran aku sendiri gitu ya terkait gimana sih untuk pemuda ini di era digital ini atau penggunaan dalam bijak seperti itu mungkin nggak beda dari sebelum-sebelumnya atau nggak jauh gitu ya. Sebenarnya dari hal seperti kita banyaknya sekarang itu judi online gitu ya. Itu mungkin kalau pinjol gitu kan itu mungkin sebenarnya rawan gitu ya, rawan untuk di zaman-zaman sekarang karena kalau teman-teman mungkin udah pernah search atau lihat di YouTube, iklan TikTok itu udah banyak gitu pinjol. Tapi terkadang teman-teman tuh merasa karena ada akses yang mudah gitu ya, ada akses yang mudah tapi hingga melupakan resiko saat kalian melakukan hal itu gitu. Mungkin kalau di yang aku pikirkan untuk kampanye atau campaign program gerakan gitu, mungkin aku lebih akan aware ke resiko-resiko di media online gitu ya. Jadi mungkin nggak yang sebegitu rumit untuk pembahasannya, tapi yang memang ya memberikan setidaknya ada dampak yang akan yang mengedukasi masyarakat secara luas. Mungkin itu sih resiko atau kalian bakal ngapain? Kalian bakal gimana sih kalau atau kalian bakal kenapa sih kalau misalkan kalian terjerumus ke situ. Jadi lebih ke preventif aja biar lebih. Oke, itu adalah sebuah ide yang luar biasa, teman-teman. Kita dengar kalau dari Kak Hema gimana nih kalau dari Kak Hema? Kalau dari aku sendiri, gerakan yang ingin aku, sebenarnya ada beberapa ide yang ingin aku wujudkan, cuman yang paling utama mungkin ke gerakan literasi dulu. Cuman ini bukan literasi basic misalnya untuk kayak daerah tertinggal atau sebagainya ya. Cuman literasi untuk teman-teman secara umum. Kenapa? Karena di era sekarang kita itu kemajuan teknologi justru ada fenomena yang namanya itu paradox of plenty. Jadi ketika kita ada banyak informasi, justru kita semakin nggak mau untuk mengakses informasi tersebut. Jadi atau misalnya kita kan ada banyak banget video edukasi, artikel, jurnal, berita yang bisa kita akses, cuma kita tuh malah males gitu. Nah, kemudian itu justru membuat angka literasi yang advance untuk pemuda di Indonesia juga itu justru malah semakin rendah. Jadi kita tuh hanya mengerti apa yang kemudian misalnya ditayangin di TikTok, misalkan gitu. Apa yang kemudian masuk ke FYP kita. Di luar itu kita nggak tahu apa-apa. Benar. Nah, kemudian bagaimana? Jadi gerakan sosial, mungkin gerakan yang ingin aku inisiasikan di media sosial itu adalah
bagaimana kemudian untuk memperluas jangkauan literasi internet kita, literasi teknologi kita untuk beyond your FYP misalkan. Beyond your FYP. Itu bisa jadi tagline deh. Iya. Beyond your FYP. FYP, beyond your FYP. Oke banget tuh. Beyond your FYP. Mungkin keren sih. relevan ya, maksudnya dari yang Kak Hema lakukan apa yang tadi disampaikan idenya dengan apa yang aku tadi sampaikan kan itu berangkat dari mungkin literasi yang Bisa. ya maksudnya literasi yang mungkin kurang diperdalami atau kurang mengakses segala informasi gitu. Maksudnya emang pasti semua yang ada di media sosial itu berkesinambungan loh. Betul. Wah, ini keren banget sih jujur. Idenya jadi apa kita gerakin aja nih ya bertiga bareng-bareng ya sama teman-teman komunitas yang nonton gitu ya. Kita Abis ini mereka langsung open volunteer gitu iya, ya. kita open volunteer yang mau hubungi di bawah ini gitu. Kita bikin gerakan sama-sama. Tapi aku cukup setuju sih sama kedua hal yang udah disampaikan dari Kak Hema dan juga Kak Maul kalau emang literasi ini mungkin masih kurang, mungkin aku pribadi juga belum setinggi itu literasinya. Jadi dengan barusan dikasih wejangan jadi kayak oke, berarti aku harus menjadi pemuda yang ayo kita naikkan gerakan literasi ini sama-sama, bijak untuk menggunakan media sosial sama-sama sebagai bentuk kita menjaga apa yang udah dikasih. Kayaknya udah ada teknologi nih. Masa iya kita nggak manfaatkan itu dengan baik, dengan literasi yang baik dan juga menggunakannya dengan bijak. Bertanggung jawab lah. Betul. Bertanggung jawab menggunakan dengan baik gitu. Betul banget. Kita kasih tepuk tangan dari rumah masing-masing. Oke, karena tadi juga aku udah sempat mention dikit nih pengetahuan dari dua narasumber kita. Mungkin kalau cuman Q&A biasa tuh membosankan ya teman-teman. Jadi kita bakalan main games bareng-bareng. Games apa itu? Jadi nanti kita bakalan kasih selembaran kertas. Ya nanti bakalan aku bacain beberapa pertanyaan. Nanti Kak Hema sama Kak Maul bisa langsung tulis aja jawabannya di kertas itu. Dan nanti kalau udah nih aku hitung 1, 2, 3 nanti bisa langsung ditunjukin aja. Nanti kalau udah ditunjukin baru kita buktikan apakah jawaban dari Kak Hema dan Kak Maul itu benar atau salah. Oke, Jadi ini untuk mungkin bisa ke Kak Maul dulu. Ini untuk Kak Maul ya. Oke, thank Dan you. ini untuk Kak Hema. Oke. Kasih jempol ke kamera kalau udah ready. Ke kamera ke depan, salah. Oke, sepertinya sudah ready. Jadi mungkin langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Kalau nyontek dihukum nggak? Kalau nyontek gak jadi tayang, kita crop ya. Kalau nyontek gak boleh ya teman-teman, sebagai pemuda yang baik itu tidak boleh pemuda ya? Iya, tentang Sumpah Pemuda. Oke, pertanyaan yang pertama. Kapan pertama kali Ikrar Sumpah Pemuda dibacakan? Gampang lah ini. Gampang banget. Kapan pertama kali Ikrar Sumpah Pemuda dibacakan? Berapa detik nih waktunya jawab? Aku kasih 5 detik. 10 detik ya. 10 detik, 5 detik kecepatan kasihan. 10. 1. belum. 10, 9, 8, 7. Kenapa nih? Bisa kok, bisa. Oh, bisa. Oke. Kayaknya udah. Udah ya. Kak Hema udah. Kak Maul udah belum? Jadi nulisnya agak per 0,5 detik ya teman-teman, jadi hitung itu. Harus udah? besar nggak sih? Enggak kan? Ya secukupnya aja biar setidaknya teman-teman Communite di rumah bisa lihat jawaban dari Kak Hema dan Kak Maul. Udah? Kak Maul udah? Sudah. Oke, bisa bareng-bareng ya ditunjukinnya ya. 1, 2, 3. Jawabannya sama, adalah 28 Oktober 1928. Oke, apakah benar teman-teman Communite? Bener gak ya? Jawabannya benar. Di pertanyaan pertama masih lolos ya, dapat poin 1. Ntar kalau salah kan pasti dijudge ya? Enggak dong. Dipertanyakan ntar. Enggak dong, teman-teman kita sudah bijak. Oke. Ngejudge itu bukan hal yang baik. Yes. Oke, ntar jadi ngobrol lagi kita.
Oke, kita lanjut. Oke. Udah siap ke pertanyaan selanjutnya? Siap. Insyaallah. Oke. Bismillah. Nah, Ini seru juga ternyata ya. harusnya gampang sih. Apa bunyi ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga? Harus lengkap ya. Oh, harus lengkap. Iya dong, harus lengkap dong. Salah satu kata dianggap salah ya, teman-teman. Ada clue nggak? Enggak. Gini, karena tahu isinya, cuman kayaknya terbalik-balik nih untuk urutannya. Cluenya kita selalu menggunakan itu. Oke. Kita selalu menggunakan itu. Ini mah gampang banget. Tenang aja. Nih. Coba teman-teman di rumah, Communite yang lagi nonton, juga coba nih tebak-tebak, inget-inget. Ikrar yang ketiga itu apa ya? Kita mencoba membuka kenangan waktu SD ya, waktu belajar PKN. Oke, kalau udah ready bisa kasih tanda. Kahema udah? Oke. Oke, kamu juga udah ready? Udah. Oke. Kita hitung bareng-bareng ya. Apakah? 3, 2, 1. Coba kita bacain dari punya Kahema dulu. Kami putra-putri Indonesia berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Oke. Ya mirip-mirip jawabannya, cuman kita lihat mana sih yang benar gitu ya. Jadi jawabannya adalah ini nggak ada yang benar tau. Pada kurang tau, sumpah pada kurang. Nih, Parah banget. Coba yang bacain deh, ketiga coba itu bacain deh. adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan Menjunjung. bahasa Indonesia. Jadi agak miss dikit tetap salah ya. Jadi poinnya masih 1-1. It's okay. Menjunjung It's okay. bahasa persatuan. Iya, oke, Bari. Menjunjung. Saya kan biasanya kalau kita lihat disingkat-singkat dulu, maksudnya dari depan kelihatannya cuman berbahasa yang satu, bahasa Indonesia, biasanya gitu kan. Tapi kita harus lebih sering baca lagi. Iya. Betul. Karena Juga kurang terasa. Iya. Ternyata kita yang mau bikin gerakannya kurang literasi ternyata. Ironis. Maaf rekan-rekan. ini lupa aja tahu teman-teman. Karena kan suka kebalik benar. Karena ada yang mengaku, ya kan? Ada yang mengaku, ada yang menjunjung. Aku juga tadi sempat lupa dikit tuh kayak apa ya? Ternyata menjunjung. Tenang aja, masih ada satu pertanyaan lagi. Oke. Pertanyaan yang sebenarnya agak tricky sih ini. Apakah orang tahu atau cuman tahu sedikit aja? Karena pertanyaannya adalah kapan Kongres Pemuda kedua dilaksanakan? Jadi kan Sumpah Pemuda ada 2 kali nih kongresnya. Nah, kongres yang kedua itu berlangsung di tanggal berapa? Berapa hari? Tahun berapa? Bulan apa? Hari. Cluenya itu. Cluenya adalah tidak berlangsung selama 1 hari. Kampus. Kapan ya? Tanggal berapa ya? Teman-teman yang di rumah juga, teman-teman Communite, coba gak boleh Google ya, tapi kita harus mainnya fair ya. Jadi coba diingat-ingat Kongres Pemuda kedua itu dilaksanakan kapan? Aku jadi penasaran, kira-kira apakah benar dari jawaban Kahema dan Kamal, dan siapakah yang akan menjadi pemenang di games ini? Oh, Di ini games penentuan ya, seru-seruan penentuan. ini. Apa? Penentuan. Ada dong, ada penentuan. Dan Oke. hadiahnya adalah ucapan selamat aja tapi. Hadiahnya ucapan selamat aja ya. Waduh. Gimana ya? Tapi kayaknya aku mungkin kalau di posisi Kahema dan Kamal juga sedikit tricky nih teman-teman. Kan tadi udah aku bilang juga agak tricky nih. Apakah teman-teman tahu seutuhnya, inget, atau cuman inget dikit aja? Oke, Kahema udah?
Oke, Kamal, udah belum? Kita harus percaya diri sama jawaban. Oke, udah. Udah? Oke, aku jadi deg-degan. Coba, lucu banget. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Oke. Oke, jadi di jawabannya Kak Hema tuh ada 25 sampai 28 Oktober 1928. Terus kalau jawabannya Kak Mawal itu 10 sampai 12 November 1928. Dan jawaban yang benar adalah 27 sampai 28 Oktober 1928. Jadi karena Kak Hema paling mendekati, jadi pemenangnya ini adalah Kak Hema. Aduh, tadi udah kepikiran loh padahal. 27 sampai 28. Dari 3 hari gitu ya. Enggak dong. Nggak enak bener nih, 2 hari. Bener 2 hari, tapi nggak November nih teman-teman. Nggak November, jadi dia ada di tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Jadi abis mereka kumpul nih Kongres Pemuda yang kedua langsung dibacakan hasilnya. Betul. Jadi kerimain lagi masa-masa mempelajari sejarah di Yes. PKN ini. Iya. Pendidikan keluarga negaraan. Oke, jadi udah sebenarnya itu aja pertanyaannya. Padahal semalam udah baca-baca loh. Oke, udah baca sampai mana? bikin itu namanya ada orang Tionghoa. Fun fact, tapi Sumpah Pemuda yang menyusun itu ada orang Tionghoa gitu. Jadi fun fact, aku baca-baca fun fact gitu-gitu. Ternyata nggak keluar ternyata. Di gamesnya ternyata nggak ada. Udah Oke. ya. Oke, berarti di next Iya, fun fact. berarti fun di fact. next kita bakalan undang lagi dan kita kasih pertanyaan yang jauh lebih susah ya teman-teman yang harus digali. Mungkin baju Kongres Pemuda pakai warna apa gitu. Aku pertanyaannya kayak gitu kali ya. Fotonya hitam putih semua. Oh, fotonya tebak ya, makanya berarti harus nebak gitu. Tapi kita kasih tepuk tangan yang meriah dan juga apresiasi buat Kak Hema dan juga Kak Maul yang udah Thank berhasil you menjawab juga. pertanyaannya. Mungkin bisa dikasih ke aku lagi, biar aku bawain aja. Oke. Iya. Yuk. Oke, terima kasih. Sorry. Oke. Thank you. Oke, jadi sebenarnya nggak kerasa juga ya akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol soal Sumpah Pemuda, pemuda bisa apa, dan dari sini kita sama-sama udah belajar nih. Kalau sebenarnya hal kecil yang udah kita lakuin sekarang itu bisa jadi akan berdampak besar untuk Indonesia juga nantinya. Jadi buat teman-teman Kominite jangan takut karena di sini kita udah sharing juga sama Kak Hema dan juga Kak Maul yang luar biasa pengalamannya. Semoga bisa jadi insight buat teman-teman Kominite juga. Yes. Mungkin yang terakhir sebelum kita tutup ada pesan yang mau disampaikan dari Kak Heman dulu? Dari aku ya. Boleh. Aku hanya berharap semoga generasi kita ke depannya, terutama kita ini kan sebagai kayak Gen Z. leading untuk yang nge-lead bagaimana kemudian generasi emas 2045 itu bisa kemudian bermanifestasi secara maksimal ya. Yes. Jadi aku berharap teman-teman di sini bisa berkontribusi sekecil mungkin, walaupun cuma repost kampanye aja di media sosial itu nggak apa-apa. Atau misalnya nge-boost TikTok dengan like dan komen itu juga kontribusi kecil. Jadi aku berharap teman-teman di sini nggak terlalu malas dan mager untuk kemudian bisa bersama dengan kita menuju generasi yang lebih baik dan lebih sustainable. Yes. Oke. Tepuk tangan. Tangan buat Kak Hema. Kalau dari Kak Maul pesannya apa? Untuk dari aku buat teman-teman pemuda sejawat di luar sana, mungkin yang bakal aku sampaikan, jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan gitu. Jadi cobalah kesalahan sebanyak mungkin, cobalah kesalahan yang berbeda-beda biar teman-teman tahu untuk solusi-solusi dari permasalahan itu apa sih, dan dari permasalahan itu bisa mendapatkan inovasi apa gitu. Jadi kalian bisa berinovasi lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, dan yang pasti jangan pernah takut untuk bersuara, teman-teman. Jadi sekarang udah banyak media atau banyak wadah untuk teman-teman ini menyampaikan pendapatnya, dan sekarang juga ada gerakan kebebasan untuk berpendapat atau kebebasan bersuara di media sosial ataupun kalian dalam membuat penulisan artikel, penulisan berita. Sekarang banyak banget platformnya, jadi maksimalkan aja
wadah-wadah atau fasilitas itu yang sudah disediakan oleh pemerintah, disediakan oleh korporat-korporat yang ada di bangsa kita atau di media-media yang sudah bisa diakses untuk dengan mudah untuk kita bisa login dan kita bisa mempublis atau mempublikasikan karya kita, karya ilmiah atau karya tulisan. Sangat banyak yang bisa kalian manfaatkan. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Ini waktu kalian untuk bersinar. Wah, tepuk tangan sekali lagi untuk betul, ini yang bisa kita highlight ya, ini adalah waktu kita untuk bersinar. Dan bener banget, aku sekali lagi ngucapin terima kasih buat Kak Hema dan juga Kak Maul yang udah Sama-sama, mau datang Ika. ke podcast Waktu Luang, yang akhirnya kita di sini bisa sharing bahwa sebenarnya kita bisa loh untuk menjadi agen perubahan. Yes. Dengan cerita-cerita inspiratif yang telah diberikan dari Kak Hema juga dan Kak Maul bisa Benar. jadi pemantik untuk teman-teman yang ada di rumah untuk jangan takut bersinar. Bersinar. Benar. Oke, jadi selamat Hari Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Pemuda bisa apa? Pemuda bisa menginspirasi masa depan. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. See you. Dadah! Bye teman-teman.